Ya, Pengadilan Negeri Surabaya menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan tim kuasa hukum Muhammad Subci Asal Sani. Dengan ditolaknya nota keberatan ini, maka sidang kasus dugaan asusila putra Kiai Ponpes Sidikiyah Ploso Jombang ini akan tetap dilanjutkan hingga vonis. Sidang kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Muhammad Subci alias Sani alias M.Sat Senin pagi kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Seperti sidang sebelumnya, sidang dilakukan secara virtual dengan menghadirkan terdakwa lewat layar kaca dari Rutan Medaeng. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan putusan sela yang dihadiri 10 anggota tim kuasa hukum terdakwa dan 9 jaksa penuntut umum dan terbuka untuk umum. Dalam putusan selanya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menolak seluruh keberatan atau eksepsi yang diajukan kuasa hukum M.Sat. Keberatan yang ditolak diantaranya pemindahan sidang M.Sat ke Pengadilan Negeri Jombang karena alasan kondusivitas dan keamanan. Sedangkan atas keberatan dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas bisa dibuktikan dalam sidang berikutnya. Meski ditolak, namun Majelis Hakim mengabulkan permohonan kuasa hukum M.Sat, yakni menghadirkan M.Sat dalam sidang berikutnya secara offline. Igede Pasek Suwardika, Ketua Tim Kuasa Hukum terdakwa, mengaku menerima putusan sela ini dan sudah memperkirakan sebelumnya. Namun ia menyayangkan opini yang berkembang di media jika korban pelecehan seksual M.Sat berjumlah belasan orang dan berusia di bawah umur. Bahkan ia juga menyesalkan pernyataan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta yang menyebut korban pencabulan M.Sat berjumlah 5 orang. Padahal yang melaporkan kasus ini hanya 1 orang dan berusia 20 tahun. Saat ini korban sudah berusia 25 tahun. Jadi selama ini teman-teman media juga mungkin termasuk yang menulis berita, mungkin beberapa berasumsi bahwa ada belasan santriwati di bawah umur sehingga Mas Beki distatuskan sebagai predator. Dan yang kedua, termasuk pernyataan Kapolda Jatim, Pak Niko, ketika kasusnya dilimpahkan. Beliau mengatakan ada 5 korban, tetapi tadi sudah dibacakan dalam putusan itu disebutkan hanya 1 yang mengaku korban. Sementara itu, jaksa penuntut umum mengaku siap menghadapi sidang selanjutnya. Apalagi surat dakwaan jaksa dinyatakan sah oleh majelis hakim dan dapat dipergunakan untuk pemeriksaan sidang selanjutnya. Ada 4 poin dari putusan tersebut. Yang pertama, keberatan atau eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukumnya tidak diterima. Yang kedua, surat dakwaan penuntut umum dinyatakan sah dan dapat dipergunakan untuk pemeriksaan selanjutnya. Dengan ditolaknya nota keberatan ini, maka sidang kasus dugaan asusila putra Kiai Ponpes Sidikiyah Ploso Jombang ini akan tetap dilanjutkan hingga vonis. Sidang akan dilanjutkan hari Senin minggu depan dengan agenda kesaksian terdakwa. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur.